Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihah lima ughliq wal khatami lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'd. Segenap para hadirin dan hadirat, wabil khusus para orang tua kita, asatidzah Pedaingan, wabil khusus Ketua Musala Pak Edi Ulistiano, orang tua kita Habib Abu Bakar Al-Idrus, Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, juga ada di sini Haji Sama, Ustaz Dahlan dan para asatidzah lainnya. Kita doakan agar senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin. Dan jangan bertaatullah wa rasulih. Amin ya rabbal. Serta kita semua yang hadir di sini di malam ke-14 ini, kita berdoa mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa. Mudah-mudahan kita keluar daripada bulan suci Ramadan melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara, tidak terasa kita sudah berada di malam ke-14 Ramadan. Maknanya sudah 13 hari kita melalui bulan Ramadan. Besok ke-14. Setengah daripada bulan Ramadan hampir kita lalui. Ramadan akan meninggalkan kita. Ayaman ma'amudat, hari-hari yang terhitung, hari-hari yang terbilang. Ramadan hanya 29 atau 30 hari. Lantas kata Nabi SAW, ja'alillah min anfusikum khaira. Perlihatkanlah kebaikan pada dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah tempat kita menanam kebaikan. Kita perlihatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW apabila datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, ya ashabi atakum Ramadan wa huwa syahrul barakah yaghshakumullahu fihi wa yunzilur rahmata wa yuhaqqul khataya wa yastajibu fihi du'a. Wahai para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah berikan keistimewaan yang banyak kepada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak keistimewaan, kalau kita hitung satu persatu lama kita bahas. Malam diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Kemudian dibelenggunya syaitan, pahala sunnah menjadi seperti wajib, pahala wajib dikalikan 70 kali lipat, dan banyak lagi malam Lailatul Qadar, salat tarawih berjamaah hanya ada di bulan Ramadan. Banyak lagi keistimewaan Allah berikan di bulan Ramadan. Maka kata Nabi SAW, perlihatkanlah amalan kita kepada Allah di bulan Ramadan. Karena ini bulan cuma ada setahun sekali. Belum tentu tahun depan kita bisa menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa menghadapi bulan Ramadan depan. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, waktu masa apabila telah terlewat dan bakalan bisa kita balik lagi. Oleh karena itu, pergunakanlah sisa-sisa waktu 15 hari terakhir ini. Pergunakanlah untuk memperlihatkan kebaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan itu 80 sekian tahun. Memang umur umat Nabi Muhammad SAW itu madana sitin wa sab'in, 60-70. Kita ini umat akhir zaman. Kita ini umat yang umurnya itu 60-70. Umat-umat terdahulu diberi umur, ada yang 300, ada yang 400. Nabi itu umurnya 950 tahun. Nah kita umurnya cuma 60-70. Lewat dari situ dikasih bonus. 60 juga nggak maksimal. Kita 60 tahun, belum dihitung tidur. Tidur kalau sehari 8 jam aja, berarti kalau 60 tahun, 20 tahun kita pakai buat tidur. Kalau sehari 8 jam,
1/3 daripada 24 jam. Kan sehari 24 jam. Kalau kita pakai 8 jam buat tidur, berarti 1/3-nya kehidupan kita ketika pakai buat. Jadi kalau kita dikasih umur 60, berarti hidup kita cuma 40 sebenarnya. Itu juga 40 masih di coaching lagi tuh. Belum masa kecil, belum lagi umur 15, belum lagi waktu udah tua udah kagak enak. Ya paling ujung-ujungnya bersihnya 10-20 tahun kita enaknya. Umur 20 sampai 40. Atau sampai 50 deh, 20-30 tahun. 50-60 ke atas. Udah banyak dah, udah mulai penyakit dah. Rematik, asam urat, yang bawah, begitu. Nah maka dari itu kita perlu amalan-amalan penopang untuk bekal kita nanti di akhirat. Kalau kita bisa dapat malam Lailatul Qadar, berarti kita dikali lipatkan 1000 bulan, 80 tahun kita amalan dikali lipatkan. Seakan-akan kita beribadah selama 80 tahun. Sedekah 50.000 atau 5.000, pas dapat malam Lailatul Qadar, berarti kita sedekah 5.000 selama 80 tahun tuh gitu. Baca Quran sekalinya, nggak pernah baca Quran, malam Lailatul Qadar dia dapat baca Quran 1 juz. Lagi tahu-tahu gerakan hati pengen baca Quran 1 juz. Dapat, nggak taunya itu malam Lailatul Qadar. Dihitung selama 80 tahun tiap malam dia baca Quran 1 juz. Macam-macam. Nah jangan sampai kita dan kalau kita sedekahnya 10.000, berarti kita sampai 80 tahun kita selama 80 tahun kita dihitung sedekah. Banyak lagi pahala-pahala kebaikan. Wa kana kata Abdullah bin Abbas dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, wa kana Rasulullah SAW azwajun nas, wa kana azwaju ma yakunu fi Ramadan, hina yanzilu alaihi Jibril, fayudarisuhul Quran, wa kana Jibril yanzilu ilaihi kulla lailah, kata Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling dermawan, kata Abdullah bin Abbas. Ajwad, Jawad itu ada karim, ada jawad. Kalau kita baca ya Jawad, ya Karim, ya Allah, ya Malik, ya Kudus, ya Jawad, ya Karim, Asmaul Husna. Artinya ya Jawad sama ya Karim sama, artinya sama-sama dermawan. Tapi bedanya kalau Karim dermawan kudu diminta, itu namanya Karim. Diminta nggak bakalan ditolak. Orang minta pasti dikasih. Itu namanya Karim. Ya Karim, ya Allah, ya Karim, wahai yang maha dermawan. Kalau ya Jawad, artinya wahai yang maha dermawan. Tapi bedanya kalau ya Jawad nggak kudu diminta, langsung dikasih. Itu namanya ya Jawad. Ya. Nah Rasulullah SAW disifati kalau di bulan Ramadan itu dengan sifat Jawad, ajwadu ma yakunu fi Ramadan, kata Abdullah bin Abbas. Apalagi pas ketemu malaikat Jibril. Rasul setiap malam malaikat Jibril di bulan Ramadan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ngapain? Fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril sama Rasulullah ngaji Al-Quran. Mudaris, tadarus, ada tilawah, ada qiraah, ada tadarus. Ini beda nih. Kalau tilawah, baca Quran, paham kagak paham, itu namanya tilawah tuh. Tilawah terus Quran. Yang kebanyakan baca, tapi dapat pahala tetap. Kalau qiraah, baca, paham, namanya qiraah. Bacaannya pada orang-orang alim, imam-imam. Dia baca sendiri, tapi dia paham Al-Quran. Dia baca paham. Makanya dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi, bukan utlu bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan. Iqra, bacalah dan pahamilah. Ada lagi apa? Tadarus, yang dari kata asalnya fi'il hulati mazid, itu asalnya barosa ya berusul berusan mengkaji.
Tadarasa ya tadarusu, tadarusan artinya saling mengkaji. Jadi yang namanya tadarus itu nggak bisa sendiri. Yang namanya tadarus itu mesti berdua minimal, kalau nggak bertiga, berempat, berlima atau seterusnya. Namanya tadarus. Dan nggak bisa main baca aja. Tadarus itu mesti ada kajian di situ. Yang minimal bahas hukum dah, tajwid. Ini ikhfa, ini idgham, ini bacanya mesti gunnah, ini bacanya mesti panjang matnya, mat lazim, mat wajib. Nah, ini mudah-mudahan dapat juga tadarus. Tapi kalau malaikat Jibril dan Rasulullah SAW bertanya udah lain udah. Ini maknanya, ini turunnya untuk umat siapa, ini tafsirannya, oh udah lain udah. Tadarusnya ulama. Ini ayat maksudnya apa, turunnya kapan, diturunkan kepada siapa, ini untuk siapa, maknanya apa, bagaimana tafsirannya. Itu namanya tadarus. Nah, Rasulullah SAW dan Abdullah bin Abbas apabila setelah tadarus sama malaikat Jibril, maka paginya Rasulullah SAW kedermawanannya itu seperti rihul mursalah, seperti angin yang berhembus. Disifatkan angin, kenapa enggak air? Kalau air, dia ngisi yang paling bawah dulu tuh, nggak semuanya keisi. Kalau angin, dia masuk ruangan, itu setiap sudut diisi dan kecepatan angin sama air beda. Jadi Rasulullah SAW disifati kedermawanannya seperti angin, karena saking cepatnya, nggak pakai diminta, nggak pakai mikir, dan beliau itu sangat menyeluruh daripada kedermawanannya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sifatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kedermawanan dan lain sebagainya. Nah, ini kata ulama, makanya disunahkan, dianjurkan kita ngaji kumpul sama orang soleh. Dalilnya Rasulullah habis ketemu malaikat Jibril beda. Rasulullah langsung kelihatan karismanya, kelihatan cahayanya, dan tambah dermawan. Maka kata ulama, kalau orang habis kumpul sama orang soleh, yang tadinya jahat jadi baik, yang tadinya sumpah insya Allah jadi senang, yang tadinya dia jahat insya Allah jadi baik. Nah, kalau orang ada pengajian, ini orang baik masuk pengajian jadi jahat, lah bagaimana itu coba? Keluar dari kajian kita salam, dia aja mau salam, apaan isinya? Orang kalau yang namanya kumpul sama orang soleh, yang tadinya jahat jadi baik, kata ulama. Sebagaimana Rasul habis ketemu malaikat Jibril, maka Rasulullah langsung bertambah kebaikan, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai Islam ifsya'us salam wa at'imut ta'am. Tebarkan salam, tebarkan senyuman, tebarkan kesejahteraan, wa kullu ibadallah ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, kita diajarin kalau ketemu saudara kita salam, senyum, kasih makan, kasih sedekah. Nah, kalau seandainya ada ajaran Islam yang nggak boleh kita salam sama dia, nggak boleh kita senyum sama dia, nggak boleh kita kasih makan kecuali golongan kita doang, itu nggak benar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan suci Ramadan ini menjadikan kita umat yang disayang, yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah keberkahan kita, diberikan kemudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kita kemudahan, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita